Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tema pada kesempatan sekarang adalah hakikatul hayat bid dunya. Hakikat hidup manusia di dunia. Merujuk kepada surat yang ke-57, surat Al-Hadid, ayat yang ke-20. Di situ menjelaskan tentang bagaimana hakikat hidup manusia. Banyak ayatnya menggunakan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa jinatun wa tafahurum bainakum bil mal wal aulad kama salil gus ajabal kupar nabatuhu sumaya hiju patahra musparon wa fil akhirati adzabun sadid wa magfiratu minallah wa mal hayatud dunya illal mataul gurur. Artinya ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu adalah sebuah permainan atau sesuatu yang melalaikan dan berbangga-banggaan banyaknya harta dan anak. Padahal hanya seperti hujan yang turun, yang menumbuhkan pertumbuhan, yang menggembirakan para petani. Tapi ingat bahwa sebetulnya kehidupan dunia itu adalah hanya kesenangan yang menipu saja. Wa mal hayatud dunya illal mataul gurur. Syekh Imam Al-Fahrraji ketika menafsirkan ayat ini, ketika mengupas kata la'ibun yang artinya permainan, bermain, dia mencontohkan seperti seseorang yang sedang main bola anak-anak. Lihat anak-anak ketika asik main bola, kadang-kadang sampai badan kotor, kehujanan, sampai saking asiknya lupa makan. Bahkan banyak yang lupa ibadah. Tapi apa hasil dari main bola? Sebetulnya begitu pulang yang terserah hanya capek. Kenapa? Karena bola yang satu dikejar rame-rame. Imam Fahrraji menggambarkan ada manusia yang hidupnya seperti anak kecil yang sedang main bola. Dia capek, tapi ketika pulang tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena hanya asik di situ. Hari ini banyak orang yang bermain asik dengan dunianya. Itulah para ahli ekonom, para pedagang. Mereka terus-menerus dengan seluruh kekuatan pikirannya, tengganya ingin bermain dengan mencari dunia. Tapi ternyata permainan itu sebetulnya akan berakhir kapan? Ketika malaikat maut telah datang untuk menjemputnya, maka habislah permainan itu. Kenapa? Karena sudah habis saat waktunya. Maka seandainya ketika mengumpulkan dunia, bermain dengan dunia, satu salah cara mencarinya, menghalalkan segala cara, menggunakan sistem Machiavelli, maka yang kedua salah menyalurkannya, maka orang ini hanya akan capek di dunia, tapi siap menerima akibatnya ketika di akhirat. Kenapa? Karena semua akan dipinta pertanggungjawab tentang dunia itu. Karena ketika bicara dunia, ada dua pertanyaan. Min ayna maktasabahu wa fi ma anfaqahu.
dari mana mendapatkan dunia itu? Kok sampai punya dunia? Dan dikemanakan disalurkannya? Banyak orang yang mencarinya halal dengan tenaga yang kuat. Kaki jadikan kepala jadikan kaki. Tapi ternyata dunianya apa? Dipakainya bukan untuk beramal, tapi dihabiskan hanya untuk di dunia saja. Itu yang namanya adalah dunia li dunia. Dunia hanya untuk dunia. Maka ketika di akhirat nanti nggak ada yang ditempelkan untuk akhirat. Tidak ada yang bawa. Ada orang yang asik bermain dengan politik. Mulai dari anggota dewan, bahkan jadi bupati, jadi gubernur. Tapi itu semua adalah permainan. Maka ketika sudah Allah habiskan permainannya, datang malaikat Ijrail mencabutnya, maka hilang permainan itu. Kecuali ketika jadi pejabat, jadi orang yang punya kekuasaan, ternyata dia ada unsur untuk mencari ridho Allah, mencari akhirat. Itulah yang pasti akan menolong nanti di hadapan Allah. Kenapa? Karena ada unsur akhiratnya. Begitu pula orang yang mencari ilmu, menjadi orang yang cinta ilmu, sampai carilah gelar yang berderet di mana-mana. Itu akan habis permainannya ketika sudah saatnya dipanggil. Maka dalam sebuah hadis, lihat Imam Bukhari, diceritakan ketika Abdullah bin Umar, yaitu naik unta bersama Nabi Muhammad SAW. Maka kata Abdullah bin Umar, ahoda Rasulullah bimain kabir. Rasulullah pernah memegang pundak saya. Kenapa? Karena saat itu Abdullah bin Umar ada di depan, naik unta, Rasulullah di belakang. Sambil dipegang pundaknya, Rasulullah mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah di dunia adalah seperti orang asing. Orang asing itu punya karakternya adalah sifatnya ngontrak. Lihat orang asing yang punya perusahaan, ada batasan waktu. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan 50 tahun. Itulah fitrahnya orang asing. Ngontrak. Itu akan ada batas habis waktu kontrakannya. Ternyata kita pun kita seperti orang asing. Karena kita sekarang sedang kita ngontrak sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya akan terasa karakter orang asing, orang yang pernah ngontrak. Silakan ketika kita belum punya rumah, kemudian ngontrak rumah orang lain. Kemudian supaya indah rumah orang lain itu kita rapihkan pagernya, rapihkan halamannya. Bahkan kita bikin air mancur supaya indah itu. Tapi ingat ketika sudah tidak dikontrakan lagi, kata yang punya, maka kita harus pindah tempat itu. Dan tidak bisa dibawa. Kenapa? Karena kita tuh tidak memiliki. Hanya ngontrak saja. Tapi ketika orang di dunia, mungkin ketika tidak dikontrakan lagi rumah itu, masih ada rumah orang lain. Tapi ketika manusia gagal, tidak mempersiapkan akhirat, maka tidak punya nanti ketika menuju akhirat. Kenapa? Karena tidak dipersiapkan untuk punya rumah di akhirat. Maka disitulah sebetulnya kalau jujur, rumah bisa dibawa ke surga. Siapa bilang rumah nggak bisa dibawa ke surga? Mobil bisa dibawa ke surga. Tanah bisa dibawa ke surga. Jabatan bisa, kenapa? Kapan? Ketika rumah kita yang Allah berikan dipakai untuk akhirat. Misalnya rumah dipakai rumah singgahnya anak yatim, orang miskin, orang yang jompo. Rumah ini akan ikut masuk ke surga. Kenapa? Karena ada unsur akhirat di Allah. Begitu pula punya mobil. Mobilnya ternyata dipakai untuk kegiatan sosial. Bahkan punya mobil dibikinlah untuk sebuah ambulan yang disimpan di masjid, dipakai orang banyak. Mobil itu insya Allah bakal bisa dibawa ke akhirat. Kenapa? Karena dipakai untuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi, au abirosabil, atau hidup itu sebagai orang yang lewat dalam perjalanan, bepergian. Kita pergi dari Bekasi, dari Jakarta ke Jawa Timur,
karena kita asli orang Jakarta, orang Bekasi, pasti kita akan pulang lagi ke Bekasi ke Jakarta. Karena hidup seperti itu, seperti perjalanan. Pasti kita akan pulang ke kampung sendiri. Ketika kita pergi dalam tempat rekreasi itu, menyiapkan makanan, bekal yang kita siapkan. Ternyata kalau jujur, bekal itu hanya habis di tempat rekreasi saja. Yang punya mobil, bensinnya disiapin, makanannya. Maka ketika kita ke tempat rekreasi, bensin habis, kemudian juga barang makanan habis, begitu pulang ke rumah apa yang terjadi? Kita tinggal nerima capeknya saja. Pijit kaki, pijit badan. Kenapa? Karena capek. Tapi lain lagi dengan ketika rekreasi, dia beli oleh-oleh. Makanan buat orang yang tidak ikut rekreasi, neneknya, kakeknya. Begitu pulang pasti akan ada oleh-oleh. Itulah orang yang ketika di dunianya merasa sedang dalam perjalanan, akan merasa kembali kepada Allah, ke akhirat. Maka dia akan persiapkan, Pak, hartanya dipakai untuk beramal, ilmunya dipakai beramal, anaknya untuk beramal, kejabatan untuk beramal, prestasinya untuk beramal. Semuanya inilah orang yang sedang mengingat-ingat supaya punya bekal di akhirat. Maka akhirnya ditambah dalam hadis itu oleh Abdullah bin Umar, maka faida amsaita bala tangtir asobaha. Ingat kalau sore jangan suka nunggu pagi. Wa ida asbahta bala tangdir masa. Tapi kalau pagi jangan nunggu sore. Apa maknanya? Kalau kita yang jadi orang yang berubah, hidup mencari ridho Allah, jangan nunggu nanti. Nanti kalau saya sudah tua, baru akan jadi orang yang insaf. Kalau saya sudah pensiun, baru saya akan jadi orang yang dekat dengan Allah. Jangan, kenapa? Karena ketika kita niatnya seperti itu, jangan ketika kita baru ngomong itu, malaikat Jibril sudah datang kepada kita. Maka kalau Abdullah bin Umar, maka wahud min sihatika lisakomika, ambillah ketika sakit, ketika sehat menghadapi sakit. Mumpung lagi sehat, rajinlah ibadah, rajinlah beramal, berjuang sebelum sakit. Karena ketika sudah sakit, kita ibadah pun tidak normal. Silakan, Bapak, ketika kita sakit mata saja, kita ingin mencoba sujud sempurna, nggak bisa normal. Kenapa? Karena mata kayak mau keluar itu. Atau kita lagi pilek, kita harus sujud lama, nggak bakal khusyuk. Kenapa? Karena kita kayak kebanjiran. Ternyata orang lagi sehat itulah justru harus beribadah dengan baik. Kenapa? Karena akan sempurna. Juga kata Abdullah bin Umar, wahayataka qoblal mautika. Perhatikanlah ketika hidup sebelum kematian datang. Kenapa? Karena kata Nabi, ismasikta wa innaka mayitun. Silakan Anda hidup semaunya, tapi ingat Anda pasti akan mati. Pasti akan ketemu dengan kematian. Bahkan kata Nabi, wahbib maksita. Silahkan kau cintai yang kau cintai. Wa innaka mutaparikun bih. Kan engkau akan berpisah dengan cintai. Cinta istri bisa berpisah. Cinta anak bisa berpisah. Cinta rumah bisa berpisah. Cinta keluarga, harta, jabatan bisa berpisah. Kenapa? Maka gimana supaya cinta itu kebawa ke akhirat? Maka kata Nabi dalam hadisnya, maka ketika bercinta harus ada unsur karena Allah. Karena warajulan, dua orang laki-laki atau dua manusia yang tahabbabillah, bercintanya karena Allah, watafaraqabillah, berpisah karena Allah, maka orang ini akan dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah sebetulnya setelah diperhatikan bahwa kita sekarang ini dengan kejadian musibah sekarang ini dengan Covid, kita sedang dilatih meninggal dunia. Kenapa? Karena sekarang kita mulai
menjauhkan kita dari keluarga, menjauhkan kita dari kampung, dari saudara, sampai khawatir salaman, khawatir rangkulan, khawatir mendekati. Kenapa? Karena kita hakikatnya nanti akan ketemu suara seperti itu. Akan berpisah dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan keluarga. Itu pasti akan terjadi. Hakikatnya sekarang kita sedang dilatih meninggalkan yang kita cintai. Karena kalau kita lihat di dalam surat Az-Zuhruf, dinyatakan al-ahillau yauma idin ba'duhum libadin adu. Pada hari ini teman akrab yang sebenarnya akan jadi musuh. Suami bisa bermusuh dengan istri, anak dengan orang tua, dengan saudara. Tapi kata Allah, illal muttaqun, kecuali yang sama-sama takwa pasti akan bersama di hadapan Allah nanti. Tapi ketika beda iman, ketika beda takwa, jangan berharap bersatu. Karena jangankan di akhirat, di dunia saja, ketika kita beda iman, beda ilmu, kita sering ribut. Kenapa? Karena menyatukan kita ketika punya iman yang sama, punya ilmu yang sama. Makanya orang yang bisa punya iman yang sama adalah lewat taklim, ada kajian. Kemudian juga punya iman yang sama lewat kita mengkaji akidah, ibadah, akhlak yang betul. Itulah yang akan menyatukan kita ketika punya itu. Sampai Allah menyatakan dalam surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min ahi. Pada hari nanti seseorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, ibu ayah berpisah. Wa sahibatihi wa bani, sahabat, teman, anak. Kenapa? Karena likul imri'in yaumini sa'nu yudi, setiap orang itu akan urusan masing-masing. Udah nggak inget anak, nggak inget saudara. Kenapa? Masing-masing sibuk dengan apakah ketika ditanya oleh Allah lulus atau tidak amalnya. Semua sibuk dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Khawatir ketika ditanya tidak lulus. Makanya coba aja kita ketika dalam posisi terjadi kecelakaan, naik bis, tiba-tiba terjungkal mobilnya, bisnya. Ingat nggak kita nolong anak kita, saudara kita? Nggak ingat. Makanya ketika ada orang yang menyatakan, saya meninggal nanti masuk neraka pun nggak apa-apa. Yang penting sama artis yang cantik, sama orang-orang yang hebat di neraka. Karena supaya mendapat kebahagiaan. Nggak bisa. Karena di saat celaka, nggak bisa saling menikmati kebahagiaan. Karena semua sedang celaka. Justru yang paling bagus, jangan masuk neraka, tapi masuklah ke dalam surga. Kenapa? Karena di surga itu akan menemukan kebahagiaan yang hakiki. Itulah di dunia. Kenapa hidup kitunya kayak capek, kayak repot? Kenapa? Karena di dunia itu tempat capek, tempat repot. Kenapa? Karena di dunia itu hidup kena sebab dan akibat. Beda ketika kita di akhirat. Tidak kena sebab dan akibat. Di dunia itu kita ingin makan saja satu piring, nyari dulu berapa jam. Belanja ke pasar, masak dulu. Sudah dipasak, pas dimakan, lewat hanya tenggorokan, berapa nikmatnya? Paling 5 menit. Tapi akibatnya apa? Begitu habis makan, kita harus nongkrong di kamar mandi, harus membersihkan piring. Kenapa apa? Mencari sebabnya lama, akibatnya juga lama. Kita ingin punya anak, hanya harus nikah dulu. Disiapkanlah untuk persiapan nikah dengan biaya yang banyak. Ternyata apa? Begitu sudah nikah, ternyata apa? Nikmatnya apa? Hanya berapa menit? 10 menit kita berhubungan. Begitu sudah nikah, tiba-tiba punya anak, jadi masalah. Harus diurus, disusuin, disekolahkan. Mendingan kalau anaknya soleh, mungkin ada hiburannya. Udah kita capek tapi anak tidak soleh. Ternyata di dunia itu nggak ada nikmat yang hakiki. Semua adalah hanya semu. Kenapa semu? Karena ketika mendapat kenikmatan tuh kena dua. Ada sebabnya, ada akibatnya. Lain ketika nikmat di akhirat, di sorga. Kita ingin makan nggak usah nyari, sudah ada. Punya istri nggak usah nyari, sudah ada. Sampai yang kita inginkan pun ada.
Bahkan kalau kita lihat ketika diberikan buah-buahan oleh Allah di sorga, kita tidak harus pergi ke pasar, tidak harus naik kepada pohonnya. Kenapa? Karena rantingnya aja langsung mendekatkan kita supaya kita tinggal metik. Itulah indahnya bahagia di sorga itu. Makanya di sorga itu tidak pernah ada orang yang merasakan tidak betah. Makanya ketika Allah mencoba, ada orang yang hidupnya sengsara di dunia, secara dunia, fasilitas, tapi orangnya akidahnya kuat, ibadahnya rajin, akhlaknya bagus, tidak pernah menyalahkan Allah, ibadah dengan ikhlas, orang itu hanya masuk surga. Oleh Allah hanya dicoba, coba kamu masuk sebentar ke surga. Kalau lihat hadis qudsi gitu. Begitu sudah masuk ke surga, hanya sebentar ditanya, gimana waktu hidup di dunia kamu? Susah enggak? Padahal dia itu waktunya susah. Dia bilang apa? Ya Allah, saya tidak merasa susah. Kenapa? Kesusahan saya di dunia hilang dengan nikmatnya surga, walaupun baru masuk sebentar. Apalagi kalau saya khalidina fiha, kekal dalam surga. Tapi yang kedua, ada orang hidupnya serba mewah, serba hebat, fasilitas banyak, tapi orangnya maksiat sama Allah. Banyak dosa, banyak durhaka, oleh Allah tuh hanya dicelupkan kakinya ke dalam neraka. Sebentar. Begitu sudah dicelupkan, ditanya, saking sakitnya. Gimana rasa hidup ketika di dunia? Bahagia enggak? Kata dia bilang, saya ya Allah tidak bahagia. Kenapa? Karena bahagia dunianya hilang dengan sakitnya neraka. Baru celupkan kaki saja udah enggak kuat panasnya itu. Karena di neraka panasnya 70 kali panasnya dunia. Maka hilang kebahagiaan ketika di dunia. Kenapa? Hanya karena akhirat yang begitu dahsyat. Itulah makanya doa kita. Kenapa? Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkanlah dari api neraka. Kenapa? Karena dahsyat api neraka yang tidak akan membuat kita betah di sana. Jazakumullah khairan kasiran. Jangan lupa di subscribe.